anak melandau kesiangan bangun, lalu ada ular sambur masuk ke selimutnya, apa yang kita lakukan? Baancap kita membangunkan. Bila kada bangun kita tarik. Kenapa? Takutan. Dipatok ular sambur. Pada ular sambur 2 meter juga. Nang di kuburan ini sebulan. Ular sambur itu kalinya mematok, walaupun 10 kalinya mematok. Walau berikitnya mematok. Sakitnya paling 2 jam. Kenapa? Karena jam ketiga mati. Ada hidup lagi. Tapi kalau dikubur mati, kada hidup, kada sakitnya, ada ketulungan. Berarti jisidin ulun kada lebih hebat dari orang gila. Orang gila kada wajib sembahyang, ulun masih wajib. Orang gila ada punya kelebihan. Apa kelebihan orang gila? Orang gila kada pernah menjelekkan orang. Orang gila kada pernah menghina orang. Orang gila tak pernah merendahkan orang. Suahlah kita melihat berita dalam televisi, orang gila kelompok sana merendahkan sini, nang sini menghina sana. Kada pernah. Kenapa? Karena sadar sama pada gila. Makanya kada menghina sama abang pada gila. Orang gila kada pernah nyambati orang. Suahlah orang gila nyambati orang. Kada pernah. Dudukan di warung kopi nyambati orang. Kada suah. Yang nyambati orang kita. Orang kalau sudah terbiasa nyambati orang, jangankan orang penceramah gini sambatinya. Taliwat satu mat ceramah mah jangan kepala ceramah aja. Bertahun-tahun mah dengi jadwal jauh-jauh datang dari Sumatera sana, dari Jambi ke Tungkal, dari Tungkal ke Jambi, Jambi Jakarta, Jakarta ke Banjarmasin, baru ke sini. Sekali ceramah setengah jamannya aja. Cakap raya ha, cakap nang guru nang sini ha aja pulang ha kan. Orang terbiasa nyambati orangnya kayak itu tuh. Taliwat lawas orang ceramah, majenang Tuhan ini kebil ampihnya, mentang-mentang nyaman aja duduk di kursi nang maanyat aja. Orang maka tipis burit duduk di keramik aja sidin. Salah juga. Kata kiai yang dari Jawa Timur kemarin ada ceramah nu kami, orang yang biasa menyambat aib orang tuh, yang biasa menyambat kesalahan orang itu kebanyakannya lelakian. Tapi kada seberataan, cuman kebanyakannya lelakian. Kalau bibinian memang sudah bawaannya. Uja sidin bukan ulun. Maleset juga kita nih. Kalau begitu Yesidin hari ketiga ulun datang ke tempat kiai. Mbah Yai, ulun sudah dapat orang paling jelek Mbah Yai. Yang Mbah Yai siapa orangnya? Ulun Mbah Yai. Kalau begitu Yesidin ikam lulus. Ayuha ikam nak berdakwah. Ayuha ikam nak mengajar. Ayuha ikam nak bermasyarakat. Tapi ikam jangan merasa lebih baik dari orang, biar pandai menghargai orang. Lalu ditawar tinggal 5. Yang 5 inilah dijadikan Nabi Ra'su kulli ibadah, kepalaan setiap ibadah, miftahul jannah, anak kunci surga, imaduddin tihang agama, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Ujian Nabi yang paling pertama diperiksa pada hari kiamat adalah sholat. Maka siapa orang yang mengerjakan sholat, 5 macam kemuliaan yang Allah beri. 1 aja ulun ambil. Pertama, Allah hilang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, para syaraib, alim ulama, tuan-tuan guru, beserta seluruh pejabat pemerintah, pengurus masjid, para imam, dan segenap panitia, beserta orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih ulun sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa diperjalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan ke langit pertama sampai ke 7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, terus pada akhirnya
menjemput perintah sembahyang 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Cuman sebelum turun ke alam dunia, Nabi berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi, apa yang Allah perintahkan kepada pian dan umat pian? Ujar Nabi, sembahyang 50 kali sehari semalam. Ujar Nabi Musa, minta keringanan, minta kurang. Kenapa umatmu tidak dapat melakukan sembahyang 50 kali sehari semalam? Kenapa? Sebab karena kita hidup sehari semalam cuma 24 jam. Kalau 50 kali sembahyang sehari semalam, pukul rata 20 menit sekali sembahyang. Kada sawat masak nasi. Jangankan masak, berasnya belum dibuat. Hanyar menggurak banyunya, azan, pajahi pulang kumpur. Sembahyang pulang bewirit, cari dingin pulang banyunya. Tanggar pulang ke kumpur, hidupi pulang. Hanyar menggurak, azan pulang, mati, akhirnya banyunya karing di kuantan. Kada sawat bemasak. Yang kasihan nasib kaum. Kada kau budi ke rumah. Dijamin kaum tuha dalam masjid. Insya Allah orang mundur seberatan jadi kaum. Apa yang sempat kita gawi? Kalau 20 menit sekali sembahyang. Nabi sependapat dengan Nabi Musa. Tapi Nabi tidak mau langsung minta kurang kepada Allah. Kenapa tadi? Kenapa? Sebab karena tadi di perjalanan beliau bersama malaikat Jibril. Beliau minta dulu persetujuan dengan isyarat malaikat Jibril. Ini bahasa isyarat kepada kita. Sehebat apapun kita, tetap menghargai pendapat orang lain. Sehebat apapun. Nabi itu paling hebat sudah pendapat, tapi hatta hawa ijil baiti musyawarah. Sampai-sampai Nabi kepentingan rumah tangga pun berunding, tidak sembarangan. Karena kata sahabat Ali, ma halakam ru'un an musyawaratin. Tidak akan terjadi salah menyalahkan kalau keputusan diambil hasil musyawarah. Karena kalau tidak, walaupun baik, kadang-kadang bisa saling tiwas meniwas, salah menyalahkan. Ulun pernah suatu saat diundang ceramah. Tulakai, sakalnya kada lewas datang mobil sidan dari Provinsi Jambi. Ulun berdiam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kuala Tungkal. Jaraknya 125 pal dengan Provinsi Jambi. Pikir hati, kenapa Tuan Guru ini datang? Maka pengasuh pondok pesantren tuha pulang. Ulun waktu itu masih anom. Kalau ulun ceramah, kada mungkin beliau datang dari jauh. Kalau beliau yang ceramah, kenapa ulun disuruh ceramah? Bingung. Ceramah berdua lebih kada mungkin. Kita ni rata-rata ada penahanan duduk di pengajian terlewat lawas. Alangkah ceramah seikong gen talimpua sejam sudah mulai meti jam daros. Ya juga apabila nang tuha ni ampih ceramah. Bingung ulun, bingung lagi panatia keluar masuk keluar, sakalnya menggawil dari belakang. Jar panatia guru minta maaf pian kada jadi ceramah malam ni karena ada kiai dari Jambi. Ulun bilang alhamdulillah kada apa-apa. Ulun bisa umpat mendengar. Cuman guru aja pian baca doa. Tapi kir ulun kenapa ulun yang anum suruh baca doa, guru tuha banyak. Maka guru-guru kami pulang. Cuman pikir hati, mungkin panitia menjaga perasaan saya. Biar saya ini jangan tersinggung. Padahal jujur saya akui, sedikit kada tersinggung. Cuman hati kada nyaman. Masa orang segagah ulun bisa kada jadi ceramah apa kata dunia? Sekali ulun bercerita dengan teman ulun, katanya itu belum berapa lagi bang katanya. Di tempat kami penceramah datang berempat tadubul. Ulun jawab, pasti musim kumpanye. Ya aja. Masing-masing membawakan kada pada. Tapi panitia pintar berpikir. Yang bagus suara suruh mengaji. Yang kurang bagus suruh baca berjanji. Di kampung Bahari berjanji aja bang. Belum lagi yang Maulid Ali Al-Habs ini belum berkembang benar waktu itu. Kemudian yang sikong lagi suruh ceramah. Yang paling tuha suruh baca doa. Ulun jawab, untung kada berlima.
cakap berlima pas nang kalimat tukang bagi nasi bungkus. Nah, baik tujuannya tapi kada berunding. Ada kisah teman ulun, orang ini kerjanya motong karit ke kabun, pakai sepeda tinjak, sepeda ditinggal di muara jalan, sidin motong karit ke dalam. Rupanya subuh itu ada kekanakan yang tanggung macal habis begadang malam, tetamu sepeda parai juntannya tapi kada dihabisakannya. Bannya ya jadi pacol nang paling hadapan itu nang dicuntannya, sisanya digantungnya ke pohon karet. Yang Tuhan ini mbah motong karet cari sepeda hilang, ai jasidin hilang sepeda ulun. Apa jasidin? Alhamdulillah ya Allah, walaupun hari ini sepeda hilang tapi pernah kau titipkan ulun bersepeda bertahun-tahun, nikmat nang ulun rasakan. Hanya hari ini kau ambil ya Allah, alhamdulillah ulun pernah nyaman. Itu orang kada mau mengeluh dah. Yang diingat nikmat aja, kada mengingat bala. Kalau mengingat bala ngeluh kita. Ulun berjalan ke rumah Tuan Guru Kiai Haji Muaz Martapura. Pas hendak bulik disuruh sidin bertahan pulang. Ojo sidin bertahan dulu guru. Apa aja guru? Abah guru sekumpul berpasan. Kita nih hidup nang diingat nikmat aja. Nikmat Allah banyak sudah, itu aja diingat. Jangan mengingat bala. Karena semua ini titipan. Supaya kita jangan mengeluh. Walaupun saat ini kita tuha ada berjalan bekisut, bini betingkaung, sama pada tuha, mirip anak kamber di masa lalu. Kada usah mengingat bekisutnya, ingat kita bahari pernah kuat, pernah buka, pernah tandingan buka dapat juara 1. Kenapa? Karena pesertanya cuma berdua, yang sikong kada datang. Juara 1, ay musuh kada datang. Kalau ada sungai 3 meter sanggup meluncat, tapi 2 kali tercabur, ada apa-apa. Tapi kita pernah gagah. Kalau kita dimamai bini, Pak, jangan pandang ketikanya bermamai. Pandang, ingat-ingat masa kita habis menikah kemarin, malam pertama. Dia pernah berbicara indah di telinga kita. Dia pernah berbisik, Kak, aku tak bisa hidup tanpamu. Nah, itu indah sudah. Walaupun sekarang dimaki-makinya. Walaupun kita berparak, soalnya disinggul pakai siko. Kesana, humap nih aja. Napa berparak dua aja. Berbuharuk pada mandi aja. Nah, kada usah ngingat itu. Kita pernah kemarin diajaknya tidur bersama. Yang diingat nikmat aja, biar hidup, jangan mengeluh. Sekali cari-cari, ada sepedanya bergantung di atas karet. Cuman diitihi bannya hilang sebelah. Apa jangan Tuhan? Alhamdulillah ya Allah, kau kirimkan maling yang cukup pengertian. Baca cuntan kada dihabisakannya, masih ditinggal di hagin ulun jasiden. Itu orang kada mau takor tuh, untung terus. Sekali diturunkan hendak dinaiki kada kawa karena bannya hilang. Terpaksa dipikul. Apa jasiden? Ayu hasapidai bergantian kita. Setahun ikam mikul aku kemana-mana, hanya hari ini aku mikul ikam berenai Haji Sidin di bahuku. Han coba, orang gak ada mau susah hidup, ada mengeluh. Sampai ke rumah, rupanya bini pulang kada ada di rumah, bertatapas pakaian di tepi sungai. Kada lawas bininya datang membawa bakul tatapasan, diperiksa oleh nang laki, bunil bini pulang hilang sebelah. Ayah nang bini kemana? Bunilmu sebelah, rumahnya tersangkut gugur ke sungai abahnya. Hai janang bini kemana? Ban sepeda sempian sebelah juga dicuntan maling umanya. Bah janang bini betul-betul kita ini senasib dan sependeritaan. Mungkin waktu menikah semalam tersalah berjanji siap bahagia bersama, menderita bersama. Imam tak imbai. Bini hilang bunil sebelah, laki hilang ban sepeda sebelah. Makan siang sama berpikir baik tapi kada berunding. Nang bini berpikir maras lakiku motong karit kada bersepeda, tuhuk sidin berjalan. Baik ulun mengalah Haji Sidin bunil nang sebelah ni, isok ulun jual ke pasar, duitnya tukarkan ke ban sepeda sebelah. Marah ulun kada bebunil asal laki, ban sepedanya 2 belah kawa dipakai. Nang laki berpikir maras biniku bunil sebelahannya, apa aja tetangga di sebelah maka bini orang tu bunil sebelahannya. Baik ulun mengalah jana laki, sisa sepeda ni jual habis dia ke pasar, duitnya tukarkan ke bunil bini sebelah. Sama baik tujuannya tapi kada berunding, isok ke pasaran tak dulu bini sedikit, nang bini berjual bunil tukarkan ke ban sepeda sebelah, nang laki berjual sisa sepeda habis, duitnya ditukarkan ke bunil bini sebelah. Bulik ke rumah kiting-kitingan sebelah seorang ulah.
Makanya Nabi mengajarkan kepada kita belajar menghargai orang lain. Karena hebatnya kita tidak terlepas kerja sama orang lain. Jadi penceramah. Kenapa hebat? Karena ada kerjasama jamaah yang duduk mendengarkan. Kalau jamaahnya kedada, mana hebat ceramah. Makanya jadi penceramah, walaupun viral di mana-mana, hargailah jamaahnya. Guru ulun bepasan, ujar Sidin Ikam, ulun munduk di Pekalongan. Hendak bulik tahun 95. Sebelum bulik, guru ini seperti tahu. Guru kami yang di Pekalongan di Jawa kayak nyambung dengan guru yang di Kuala Tungkal. Kayak ada kontaknya. Bepasan Sidin. Ujar Sidin Ikam kena mengajar aja. Ceramah aja. Berdakwah aja. Tapi ada dua pesan. Seakan-akan Sidin tahu ulun ini bakal mengajar di pondok pesantren. Sekali bulik tahun 95 memang betul ditarik oleh guru kami almarhumlah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Dato Ismail Negara sepupu sekali dengan Tuan Guru Barabai, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakhit Barabai. Disuruh ulun mengajar di situ. Kayak tahu Sidin bahwa ulun ini jadi penceramah. Bersambut dengan guru di sana. Ayah itu menelepon ulun. Ujar Sidin gantikan guru ulun ceramah. Lah ulun kada bisa ceramah. Disuruh mengajar ulun bilang sama ayah, ulun kada bisa baca kitab ganal. Ujar Sidin kitab kada ganal kada. Salah bepandir ulun. Cak bepadah kada bisa sekali. Halus-halus saja jadi kitabnya. Tapi ulun majulah membaca kitab Matan Jurumiyah yang berterjemah. Satu bab ulun membaca, ada ulun tarangakan. Bingung santri kenapa kada ditarangakan, macam mana nerangkan ulun kada paham. Sekalinya 2 hari kemudian ada orang kunjungan hendak mengetahui kemampuan santri membaca kitab. Baru 34 orangnya, sekarang 2000-an dah. Ditayangkanlah yang paling kecil kelas 2 sanawiyah yang dibaca kitab I'anatul Talibin jilid 2. Dan yang memilih orang itu bukan santri, bukan kami milih. Dipilihkannya suruh baca, menceracak membaca kayak makan kerupuk. Majulun nyamannya orang baca ulun itihi bagamat beberis kada. Kitab gundul kada beberis kada berterjemah. Pikir hati majulun ngini nang dilajari. Ini sama dengan ikan simpakol melajari buaya bekunyung. Jelas saya laju buaya pada ikan simpakol. Bingung ulun, bingung yang ngetes lagi. Kenapa? Pikir yang ngetis baru muridnya hebatnya begitu kayak pegurunya. Nah, itulah manang jadi guru ini walaupun bungol sedikit, tapi jadi guru. Ulun disuruh mengajar di situ. Jadi pas hendak bulik, ujar Kiai ada 2 pesan. Pertama, ujar Sidin Ikam bila ceramah yang ikhlas. Kada usah mengharap apa-apa. Kada usah. Berdakwah aja bujur-bujur. Nabi itu berdakwah banyak rintangan. Kita berdakwah alhamdulillah dijemput, disiapkan, belum ceramah. Udah makan hentalu belabuh lon. Tadi lauknya hentalu belabuh, awan ikan karing talang, hayam kampung. Nyamannya berdakwah. Kada ikhlas juga, iya ada bacaannya. Yang ikhlas di Sidin. Kada usah memikirkan amplok. Karena amplok sudah dipikirkan panitia. Berhimmat jin kita memikirkan kayak itu bang isinya karena amploknya sudah dilemnya, kecuali ayahanda Haji Ahsan menambahi mana orang tadi dia. Kita Jusidin ceramah tuh kada boleh mengharap amplok, cuman kalau dibiri ambil, bila kada dibiri hadangi, nyaman aja urusannya. Yang ikhlas Jusidinnya ikhlas. Ulun nelipon malam Jumat pas hendak ke Kalimantan, bah ulun kada kawa singgah ke Pekalongan. Ulun hendak langsung ke Kalimantan, waktu sempit. Tapi bulan Maulid ulun singgah. Ziarah baru ke sini. Yang ini ulun singgahnya berdudi insyaallah. 10 Sa'ban ulun bulik terbang ke Semarang baru ke Pekalongan. Langsung membawa anak sambil menunggu anak. Ziarah dulu insyaallah baru bulik ke Kuala Tungkal. Nah,
Apa je sidin? Yang penting ikhlas. Malam Jumat sidin berpasan kada seminggu beliau berpulang ke rahmatullah. Yang kedua je sidin. Silahkan. Tapi untuk ulun nih. Ceramah aja, tapi jangan suka menyinggung orang. Kedua-duanya. Bersambut pulang di sana ayahanda almarhumlah Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Datuk Ismail Negara. Sidin juga berpesan. Pas keluar dari masjid sembahyang asar dipanggil sidin. Guru ceramah jangan menyinggung, apalagi menyinggung pemerintah, karena kita kada ahlinya. Guru saya berpesan ceramah tapi jangan menerima titipan. Karena kalau titipan, panitia menitip, tolong sampaikan ini guru si anu tuh ke ini, ku sampaikan, curiga lainnya. Mesti panitia ngadu. Bulik ulun, berlayan orang. Maka Jusidin jangan nerima titipan. Makanya ulun kemana aja ceramah, kada pernah menanya apa yang disampaikan. Malamnya ulun kena bertakun ke guru ini, apa yang disampaikan. Suka-suka ulun lah, mulut-mulut ulun, nambah pandir ulun. Masalah buat lo, kan gampang aja. Jangan menyinggung orang, jangan kasar Jusidin. Kenapa? Sebab karena kita tidak tahu yang hadir ini siapa yang hatinya paling dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Allah, tidak tahu. Siapa yang tadi malam bermimpi berjumpa Rasulullah, mana tahu. Kadang penampilan biasa-biasa, tapi hatinya luar biasa. Buah durian tuh, kalau dinampak di luar, ngeri kita. Penuh duri itu. Tapi setelah terbuka, Masya Allah, lezatnya, berguyangan telinga, merasakan nikmatnya. Apalagi makan di rumah kawan, makin lagi nyaman. Tidak ada kolesterol. Kolesterol itu di rumah sakit. Namun di rumah mana ada kolesterol, makan terus. Cuman kini beli ke rumah sakit ada kolesterolnya. Di rumah aman ya, jangan bertakuni kolesterol, makan dimakan, anggaplah obat. Cuman hadang seminggu kena obat. Kadang-kadang luarnya biasa, dalamnya luar biasa. Almarhumlah Gus Dur, Tuan Guru Abdurrahman Wahid. Orangnya santai, tapi hafal Al-Quran. Beliau berpandir suatu ketika berbicara 3 pertanyaan, jawabnya 1 kesalahan. Guyunan tapi penuh makna. Oh Jasidin, kenapa rumput sampai tinggi? Kenapa gigi sampai sakit? Kenapa bini maka sampai betianan? Jawabnya 1 kesalahan, terlambat mencabut. Pikir-pikir bujur juga. Memang bergaya tapi betul. Coba tarai rumput campat dicabut, sempatlah tinggi, kada. Gigi ancapi cabut, sawatlah sakit, kada. Yang ketiga, ulun kedua ini menyambat. Kenapa kita ini selalu gagal jadi orang baik? Karena suka menunda-nunda berbuat kebaikan. Dalam maknanya, kalau kita ini menunda-nunda, itulah kata Imam Al-Ghazali, ajakan iblis wa ayyamurahu bitaswif. Iblis menggoda anak Bani Adam ini supaya kita nih menunda-nunda, kaina. Hilang zuhur, asar pulang, kaina, maghrib pulang. Contoh gampang ibu-ibu, kalau menunda terus, dibawa orang pengajian, bu, ayo kita tulak pengajian nah, kaina aja tahun dudi mahadang imbah beranak, pokoknya betianan sih din. Tahun dudi sudah imbah beranak, panggil orang pulang, bu, kita tulak pengajian, pian semalam janji imbah beranak. Bujur aja aku beranak tapi anak haloi kayak naik tahun dudi madang anakku ganal aja si Den 2 tahun nak pengajian sudah nanti tahu aja juga di belakang betianan pulang. Sekalinya tahun ketiga dipanggil lagi, bu kita tulak pengajian nah pian janji anak sudah ganal. Ini kan anak pian ganal, apa jawabnya? Memang ganal tapi aku betianan pulang di sini. Tahu sana tadi. Apabila kita berbuat baik, kalau suka menunda-nunda, santai tapi penuh makna. Maka itu Jasidin, jangan kasar-kasar, hargailah orang. Karena kita tidak bisa hebat tanpa kerja sama orang lain. Kalau kita ceramah, sebelah sana berpandiran, marah. Sebelah sana berpandiran, marah. Berpandir seberataan, kita bermandang. Bongin nomor wayahnya, santai aja. Jangan disariki. Kalau disariki baru sialah kompaknya seberataan bulikan. Ada tinggal ulun sorangan sini. Bebungulan. Biarnya dibawakan orang tali. Ini cakap nu kada hanau gula, nu kada ranyau gila antara dua aja.
Ternyata hebatnya kita tidak terlepas kerjasama orang lain. Maka itu ujar sahabat Ali, kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah engkau di sisi Allah paling baik orang, tapi janganlah engkau merasa sesama kita lebih baik, jangan. Tapi merasalah kita paling jelek. Maka itu sehebat apapun kita, ada boleh merasa hebat. Apalagi asli kada hebat. Mungkin aja. Ada kisah. Orang bahari munduk sudah lawas 10 tahun dah lawasnya. Hendak ampe. Datang menghadap ke tempat pengasuh. Ulun guru hendak bepadah ampe. Dia guru belum. Kam kada tamat belum. Oma guru dia lawasnya munduk belum tamat. 10 tahun sudah. Bisa japok di punduk ulun guru aja sidin. Dia guru belum tamat, kecuali ikam dapat membawakan makhluk paling jelek ke hadapanku, puji sidin, waktu 3 hari, kalau dapat ikam tamat, ikam lulus. Boleh kayak santri berjalan datamu anjing, sesahi anjing buka 2 kali tejuramba, putus tali sandal, hintuhut lingsak, bungolnya anjing nih jisidin. Orang lalu disasahi mengganggu apa kada, dihadangi diigutnya, tinggalkan buka hawak tejuramba, sandal putus, hintuhut lingsak. Berpikir sidin, oh mungkin inilah Allah ngasih tahu makhluk paling jelek adalah anjing. Boleh sidin? Boleh. Soalnya berpikir pulang. Nah, anjing jelek tapi anjing kada berakal. Anjing jelek tapi dalam kitab Kasyifatus saja kelebihan anjing itu 12 macam, kita orang awam payah nak menyaingi. Kalau ulun terangkan yang 12 macam nih sampai subuh kada selesai. Karena ulun memang kada hafal. Satu di antaranya, anjing itu malam-malam kada guring. Kalau guring mesti kada janak. Kenapa? Mengabdikan dirinya untuk majikannya. Jangan coba-coba kita tengah malam berjalan ke rumah orang yang ada anjing, coba akan terai. Mungkin ada diukangnya. Itu kata Nabi, min da'bis sholihin. Itu kebiasaan orang-orang saleh, malam jarang guring. Kenapa? Menghambakan diri kepada Allah. Imam Malik tuh setiap malam jarang guring. Kalau guring setumat saja. Dalam kitab Tuhfah disebutkan setiap malam beliau bermimpi berjumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cucuk ibadahnya, mimpi malam siang jadi kenyataan. Malam sidin bermimpi melihat singa masuk ke kota Madinah, menginum habis banyu Madinah. Paham sidin? Esok je sidin aku kedatangan murid yang haus ilmu, singa ilmu. Hadangi sidin yang datang siapa? Imam Syafi'i radhiyallahu an. Nah, bukan tanggung-tanggung. Kita mana ada mimpi malam siang jadi kenyataan, tapi bagus karena mimpi kada karuan. Malam tadi termimpi disasahi anjing, kalau besok jadi kenyataan hendak bukahan kemana kita? Untung mimpi, kadang mimpi bermusibah. Melihat buaya timbul tinggalam, caranya esok montor ditarik di alir. 6 bulan nunggak kada bayar. Tapi ada katanya mimpi yang bagus, termimpi disasahi ular, ada orang hendak. Ulun ada melihat di TikTok Julak Atoy dengan Acil Bayah. Acil Bayah termimpi disasahi ular, bertakun ke Julak Atoy. Julak ya apa maksud mimpi ulun? Tadi malam ulun termimpi disasahi ular. Jajulak dipatoknya lecil. Alhamdulillah kada sawat aku buka hapang jisidin. Bah jajulak caranya dipatoknya cila itu ada orang hendak tuh. Memang dia kada dipatoknya, emangnya aku budiki pulang patoknya aja. Jari julak berdarah lecil. Alhamdulillah kada sawat tak berdarah jisidin. Caranya berdarah cila itu kejadian tuh. Memang kada berdarah aja, cuman kukuit-kuit berdarah aja jisidin. Apalah maksudnya jajulak atau tuh cilai pian kehendakan belakiin tuh aja. Kawan ulun termimpi disasai ular, himongnya minta ampun. Julun jangan himong, lo lihat ularnya juga. Kalau tekan ular sambur jangan dihadangi, dapat bini penyamburan mamai hari-hari. Bibinian gitu juga. Bila termimpi di kampung ular sawah jangan dihadangi, dapat laki penguliran balingkun terus hari-hari. Yang bagus tuh bu aja. Termimpi disasahi ular tadung, walaupun hirang tapi lincah. Makanya ibu-ibu bersyukur nang dapat laki hirang. Alhamdulillah ya Allah kau kirimkan Hajar Aswad ke rumahku. Menurut ke makanan di rumah tuh aja diguyur. Tapi itu kada ada kitabnya, on percaya bungol kita. Itu kisah orang cuman. Kadang-kadang mimpi malam siang dihitung-hitung masang nomor sekalinya. Anak disuruh guring malam subuh dibangunkan bukan disuruh sembahyang, takutnya mimpi. Mimpi apa tadi malam nak jenang anak melihat warik bahai. Kemana bukahnya? Naik sepeda bahai, ay ja ebahnya hebat tuh maka warik bisa bersepeda, bahai ja.
Berapa ikong wariknya nak? Sekong bahaja. Oh berarti jabahnya warik angka 1 sepida angka 8. Kalau digandingakan mengka 18 81. Oh pas angka 2-nya aja sidin biar jangan luput ya anak-anak kain lu bahaya. Kenapa garang jabahnya warik tuh aneh bahaja? Kenapa maka aneh jabahnya warik tuh bahaja, awaknya warik, muhanya mirip abah aja. Alisan nono lalu kayak apa anak bagus mimpi malam mengaruh kada ada tahajudnya, kada ada ingat dengan Allah. Orang-orang hebat selalu menghambakan diri kepada Allah di malam hari. Anjing kada mau guring karena mengabdikan diri kepada majikannya. Ada sanggup kita sesekali mungkin bisa setiap malam terus juga kita. Yang kedua, anjing tidak gampang melupakan kebaikan orang. 3 hari saja anjing berturut-turut dikasih makan, 3 tahun akan datangnya ingatan kita. Kalau sudah kita kasih makannya patuh dengan kita, anak disipak pun yang disarik, anak disimbur ngiknya kan disarik. Kenapa inya ingat bahwa kita tuh baik? Inya kadang memandang kasarnya kita, tapi inya memandang kita pernah mengasihnya makan. 3 hari saja, 3 tahunnya ingat. Kita makan 3 tahun berbuat baik. Karena satu kesalahan 1 hari, habis kebaikan 3 tahun. Mana contohnya? Berumah tangga sudah 30 tahun, sudah 3000 kali berbuat baik nang laki on bini. 1 kesalahan aja, tahambur mangkok di rumah. Apa kesalahannya? Kawin pulang kada bepada. Kan? Berarti kita ini mengakui kada lebih baik, kita ada lebih baik. Pun kita ini merasa hebat, malu kita dengan Allah, anjing kita kalah. Di kampung kami ada orang maharagu anjing, baik dengan anjing meninggal dunia diantar ke pemakaman. Anjing berjurut umpatan ke pemakaman. Habis menguburkan orang bulikan, anjing bertinggal. Ujar ading saya, orang menyaksikan di kampung itu, anjing itu maghrib hanya bulikan. Esok pagi datang lagi, kabila bulik, maghrib pulang. 7 hari berturut-turut setiap pagi datang maghrib hanya bulik, dudukan ungkung-ungkungan di atas kuburan. Karena ia tahu ada majikannya di bawah tanah. Cuman tahuam apa inya tuh baca yasin kah tahlilan ada tahu lah tuh. Yang penting inya membalas jasa. Kada mau meninggalkan kita maka kawitan yang mengandung kita 9 bulan, melahirkan kita bertaruh nyawa, menyusui kita 2 tahun, menyuapi kita makan 2 tahun, membasuhi behira 2 tahun, membasuhi bakami 2 tahun, memandii, membajui 2 tahun. Sudah ganal kita masuk tika pulang menukar baju seragam tika kada berduit berhutang. Masuk SD pulang menukar sepeda ngeridit. Masuk pulang san aliyah hendak hunda nukar hunda ngeridit pulang. Sudah kuliah tamat S3 hendak kawin pulang. Jujuran larang terjual hayam haram. Habis sudah dijual. Kawitan kada tukar selawar handap mencarikan nafkah hagin kita. Sekali orang tua kita meninggal, siapa memandikan? Kenapa orang? Bukan anaknya, kenapa? Padahal kita 2 tahun dimandii setiap hari 3 kali. Kenapa mandi kawitan terakhir? Kenapa maka orang? Kalau kita kada sanggup memandi, mencibuk banyunya, jadiam jangan orang. Karena abah kita mencibuk banyu 3 kali 7 rembah sehari. Mama terdangsar terduduk mencibuk banyu, masa mandi orang tua terakhir. Kenapa orang yang mencibuk banyu? Kemana anaknya? Begitu sudah habis dimandikan, dikapankan, dibajui abahnya untuk terakhir. Kenapa yang membajui maka orang? Kenapa tidak anak yang mengkapankan? Taruhlah kada bisa, tapi tukarkan kain kapannya. Kenapa harus diambil dari persatuan kematian kain kapannya? Duit seorang keluar, abah tahan ngeridit menukarkan kita baju. Selimut setahun 3 kali digantikan mama. Ini selimut kawitan untuk terakhir sampai hari kiamat. Kenapa kada duit kita? Kenapa? Kenapa maka duit orang? Keluar jenazah di Muhalawang yang mengikul orang, kenapa kada anaknya? Padahal kita bahambin di bahu abah 2 tahun 3 tahun masih bahambin. Kita bahambin awan mama temuku bungkuk mama mahambin kita, sakit tulang belakang sidin, singkalan awak bangun pagi mahambin kita. Kenapa orang tua kada dihambin untuk yang terakhir kali ke tempat peristirahatan terakhir?
Sudah dikuburkan orang tua, taruhlah mencangkul lubang, kita kada bisa membuat kita takutan lu kurumbih marah orang. Tapi setelah habis pemakaman orang bulikan, kenapa anaknya bulikan juga? Padahal itu haru-haranya orang tua di alam kubur dahsyatnya bukan main. Nabi sudah mengisyaratkan dalam hadisnya, mal mayyit fi qabrihi illa kal gharik al murawis. Tidak ada satu orang pun orang yang mati di alam kubur kecuali seperti orang tenggelam dalam lautan yang minta tolong. Minta tolong. Siapa yang diharapkan? Kata Nabi, doanya anak yang soleh. Kalau inya bulik juga sempat dah mendoakan. Karena inya melayani orang. Seakan-akan lebih penting melayani orang daripada mengurus kawitan yang di alam kubur. Pertama masuk dalam kubur. Kenapa kada bertinggal? Kenapa tidak baca Yasin? Kenapa tidak baca tahlil? Kenapa tidak didoakan? Maka bulikan juga setahun kada dihilangi lagi kuburan kawitan. Alhamdulillah ziarah ke makam para aulia Allah kau aja ke kuburan kawitan kada suah sama sekali. Lalu usahanya kandas-kandas. Lalu merasa bersalah, mungkin kurang bakti dengan kedua orang tua. Karena ridallah fi ridal walidain. Ridanya Allah terletak rida kedua orang tua. Terpaksa ziarah ke kuburan, menggarung menangis di atas kuburan, menyesali karena melupakan kawitan. Ada yang melihat, mang kenapa pian menangis di atas kuburan? Ulun menyesal jadi setahun kada suah menghilangi kuburannya. Ini kuburan mama aku jesiden. Uja orang bukan mamakmu tuh mangai, itu kuburan Haji Adul. Kuburan mamakmu tuh di Buncul sana tuh. Kuburan kawitannya kada tahu lagi. Setelah ada orang yang datang malam. Mana kita baiknya dengan anjing? Kalau kita merasa lebih hebat, malu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengajarkan syadidal haya wat tawadu. Berjumpa kita dengan hayam, kita kada lebih baik dari hayam. Hayam itu punya kelebihan, bila kemarian anak yang dikumpulkannya bawa naik ke kurungan. Sehingga malam anak hayam kada berkeliaran. Pernahlah kita melihat ada anak hayam di daerah Kebun Jeruk nih, berkeliaran di tengah malam, di malam tahun baru tadi adalah umpat membakar jagung di pinggir jalan adalah. Ada anak siapa tuh? Berarti kita kada lebih hebat daripada hayam cara mendidik anak. Bertemu pulang dengan kucing, kita kada lebih hebat dari kucing. Kucing kada pernah mengeluh. Hendak diberi inang apa aja terimanya. Beri kepala ikan makannya, beri buntut ikan makannya, beri daging iwak makannya. Kadang kita makan tungguinya, karena giliran berkucup kepala ikan baung, kucing kitik-kitik buntutnya menghadangi, pilih-pilih matanya memperhatikan cara mengucup. Mudahan ya kucing tertinggal isangnya, soalnya luncuk untungnya mengucup. Terpaksa kucing buka suara ngiau, ya kucing tinggali oi jinya. Rupanya ampunnya kada meninggali, kucupnya tetap berubut isangnya. Sudah habis tinggal kerongkong, timbainya ke bucu sana. 2 kali kucing tajuramba menyasahi, dimakannya. Sudah habis tulang dimakannya berparak, pulangnya ngiau ya, terima kasih ya. Antara dua lah, kadang ngiau, Dudi jangan itu lagi ya, bisa juga. Habis dagingnya, kada pernah mengeluh, kucing kada pernah mengeluh. Di mana kita baiknya? Berarti Jasidin besok ulun harus mencari lagi. Cari, tetamu orang gila. Nah, Jasidin orang gila ini sudah paling jelek nih. Kenapa? Kurihing sana, kurihing sini, ungut sana, ungut sini. Pakaian kada kayak orang. Boleh kasih den berpikir di rumah. Orang gila jelek tapi nya kada mukallaf. Orang gila kada sembahyang, kada berdosa. Karena orang gila kada wajib sembahyang. Karena memang aliran orang gila kada wajib sembahyang. Jadi bila ada buulah aliran kada wajib sembahyang, itu sesungguhnya aliran orang sahuti seorang. Orang kada akunya hote, nasinya hote. Sementara kita kalau kada sembahyang, siksanya di alam kubur kaina dipatok ular. Bila kita kada sembahyang zuhur, azan zuhur di dunia, ular di kubur mematok kita. Kalau nya mematok kabila melapas menunggu azan asar. Bila asar kada sembahyang, sambungnya pulang menunggu azan maghrib. Maka sakitnya sekali mematok cukup hagin 60 tahun. Karena ular itu ganal dan panjang. Kalau diluruskan ular itu, perjalanan sabannya sampai ke buntut. Kira-kira panjang ular tuh, kepalanya di depan kebun jeruk nih, buntutnya di halaman rumah Ayu Teng Teng, nah, di Jakarta sana. Kita anak melandau kesiangan bangun, lalu ada ular sambur masuk ke selimutnya. Apa yang kita lakukan? Baancap kita membangunkan. Bila kada bangun kita tarik. Kenapa? Takutan. Dipatok ular sambur. Pada ular sambur 2 meter juga. Nang di kuburan ini sebulan.
Ular sambur tuh kalinya mematok, walaupun 10 kalinya mematok, walau berikitnya mematok, sakitnya paling 2 jam. Kenapa? Karena jam ketiga mati. Ada hidup lagi. Tapi kalau dikubur mati, kada hidup, kada sakitnya, ada ketulungan. Berarti jisidin ulun kada lebih hebat dari orang gila. Orang gila kada wajib sembahyang, ulun masih wajib. Orang gila ada punya kelebihan. Apa kelebihan orang gila? Orang gila kada pernah menjelekkan orang. Orang gila kada pernah menghina orang. Orang gila tak pernah merendahkan orang. Suahlah kita melihat berita dalam televisi, orang gila kelompok sana merendahkan sini, nang sini menghina sana. Kada pernah. Kenapa? Karena sadar sama pada gila. Makanya kada menghina sama apa pada gila. Orang gila kada pernah nyambati orang. Suahlah orang gila nyambati orang. Kada pernah. Dudukan di warung kopi nyambati orang. Kada suah. Yang nyambati orang kita. Orang kalau sudah terbiasa nyambati orang, jangankan orang penceramah gini sambatinya. Taliwat satu mat ceramah mah jangan kepala ceramah aja. Bertahun-tahun mah dengi jadwal jauh-jauh datang dari Sumatera sana, dari Jambi ke Tungkal, dari Tungkal ke Jambi, Jambi Jakarta, Jakarta ke Banjarmasin, baru ke sini. Sekali ceramah setengah jamannya aja. Cakap raya, cakap nang guru nang di sini aja pulang kan. Orang terbiasa nyambati orangnya kayak itu tuh. Taliwat lawas orang ceramah, majenang Tuhan ini kebil ampihnya, mentang-mentang nyaman aja duduk di kursi nang maanyat aja. Orang maka tipis burit duduk di keramik aja sidin. Salah juga. Kata Kiai yang dari Jawa Timur kemarin ada ceramah kami, orang yang biasa menyambat aib orang tuh, yang biasa menyambat kesalahan orang itu kebanyakannya lelakian. Tapi kada seberataan, cuman kebanyakannya lelakian. Kalau bibinian memang sudah bawaannya. Oh jasidin bukan ulun. Maleset juga kita nih. Kalau begitu Jasidin hari ketiga ulun datang ke tempat Kiai. Mbah Yai, ulun sudah dapat orang paling jelek Mbah Yai. Yang Mbah Yai siapa orangnya? Ulun Mbah Yai. Kalau begitu Jasidin ikam lulus. Ayuha ikam nak berdakwah. Ayuha ikam nak mengajar. Ayuha ikam nak bermasyarakat. Tapi ikam jangan merasa lebih baik dari orang, biar pandai menghargai orang. Lalu ditawar tinggal 5. Yang 5 inilah dijadikan Nabi Raksukuli ibadah, kepalaan setiap ibadah, miftahul jannah, anak kunci surga, imaduddin tihang agama, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Ujar Nabi yang paling pertama diperiksa pada kiamat adalah sholat. Maka siapa orang yang mengerjakan sholat, 5 macam kemuliaan yang Allah beri. Satu aja ulun ambil. Pertama, Allah hilangkan rasa sempit dalam kehidupan. Allah angkat diqal aisi, rasa sempit dalam kehidupan. Hidupnya kada merasa susah, hidupnya kada gelisah, hidupnya kada sakit hati, kada susah hati, kada dengki hati. Kenapa? Karena tahu setiap keadaan, setiap kejadian itu tidak terlepas daripada takdir Allah. Sehebat apapun kita, kada kau menembus pagar takdir Allah, kada bisa. Kada bisa. Ada kisah orang anak lari dari takdir Allah. Orang ini bisa meramal nasib orang. Menurut ramalannya, anak orang ini ada ciri-ciri mati disambar buaya. Abah mamanya takutan kalau kenyataan pindahan ke gunung, jual rumah di tepi sungai. Rupanya anak ganal-ganal bisa menggani abahnya begawi ke kabun cahan cangkul. Mencangkul tanah, cangkul-cangkul, tercangkul batis, luka, berdarah, infeksi, benanah, buruk-buruk, mati juga. Setelah diselidiki apa salahnya, rupanya cangkulnya cap buaya. Lapas buaya laut, buaya darat nyambar. Abahnya bungol juga tahu anak takdir sambar buaya. Kenapa nukar cangkul cap buaya? Orang pan nukar cap hayam. Jadi bila mematuk ada memati. Siapa yang sanggup lari dari takdir Allah? Kita ini tinggal berdoa, bekerja, berusaha. Bila gagal jangan sedih hati. Selesai. Berarti belum masanya. Kita berdoa sudah, buka usaha sudah, berharap kita sekarangnya bangkrut. Orang yang sugih jangan susah. Berarti kita belum masanya sugih. Kalau belum masanya kan bisa dipaksa. Kayak namun sampai masanya nyaman aja tuh. Behira belum masanya, jangan dipaksa. Kalau dipaksa kada baik. Habang Muhammadan kada keluar. Tapi kalau sudah masanya, kada pihak mahajan, hanya berdengkak, pres jata keluar. Itu masanya. Ulun waktu munduk di Pekalungan, hendak makan nyaman, hendak makan lauk hayam, hendak makan lauk hintalu, tapi duit kedede. Makan lauk timpi tahu. Ulun munduk di Pekalungan tahun 91, 95 bulik. Itu kiriman ulun cuman 25.000 sebulan, kawan ulun 50. Ada yang 60, ada yang 90, paling sedikit 40, ulun 25, mana cukup. Maka sudah 25, terlambat terus datang kiriman.
Jadi ulun kalau kiriman datang lambat ulun puasa. Sahaja aku puasa besok hari karena kirimanku belum datang lillahi taala. Daripada belapar wara. Ulun berusaha supaya bisa makan sekali-sekali hayam, minta dengan abah keringanan. Bah kawalapian menambahiakan lagi 5.000 jadi 30. Jar abah ulun bila ikam kada sanggup 25 bulik aja. Begawi abah mundok. Ah ulun kan kalau diberunding nang Tuhan. Sudahlah, berarti belum masanya. Sekarang kada minta ulun sampai masanya dah. Hendak makan lauk apa? Hayam kampung ada tadi. Hintalu belebu ada. Ikan karing talak ada. Di sana tadi iwak bepanggang ada. No ayahnya Haji Ahsan tadi nasi samir ada. Hari itu maka aku nasi bakarak nani makan. Wah ini apa aja ada. Kadang sehari 6 kali makan. Karena sampai waktunya. Mun kada sampai waktunya, jangan dipaksa mengeluh hidup, susah hati, dengki hati orang. Hadang aja masanya. Mungkin kita belum masanya jadi orang sugih. Bukan kada sugih, belum masanya. Makanya orang ini ada yang sugih, ada yang belum sugih, itu aja. Bukan miskin kada. Belum cuman hanya sugih, ampih miskinnya. Hah. Jangan para miskin, jangan para yang tertunda sugih begitu. Tertunda cuman bukannya miskin, tertunda sugih. Kita cuman berdoa bekerja. Amun hendak berangkat umrah ke Makkah banyak berdoa, berusaha, amalkan surah Al-Waqiah setiap malam. Setahun mengamalkan kada jauh berangkat, tambahi baca surah Yasin setiap malam. Kada jauh berangkat, baru yang ketiga baca surat tanah yang diberebai jual. Duitnya setorkan, insya Allah berangkat. Hidup ini jangan susah hati, yang penting sibukkan diri dengan amal ibadah. Adapun keutamaan sembahyang 5 waktu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima akan disambung pada episode selanjutnya. Ini rahasia penceramah, biar tahun dulu diundang kembali. Malam ini ulun minta maaf, ulun kada kau bergambaran lah. Ulun hendak langsung istirahat karena ulun ini 20 hari sudah agak goyang. Kemarin anak rabah ulun di Berabai. Perjalanan terlalu jauh. Mendarat pertama pas haul abah guru. Besoknya ulun ke Batu Licin, ke Bakau, ke Gerugut, ke Samarinda, ke Jatur, ke Muara Untai, ke Milak. Melakkan Milak Jepang. Ya Allah, perjalanan melelahkan. Mobilnya senia pulang tuh. Lacung sana, lacung sini, lacung sana, lacung sini. Dada istirahat. Langsung mesi sore di Tanjung. Malam harus dengan Habib Idrus di Banjarbaru. Bulik di situ pulang langsung ke Buntok. Temayang Layang. Bulik masuk ke pesisir. Bahnya bulik pulang ke Berabai. Bebulik pulang ke Palaihari. Bulik pulang ke sana. Hanya dari sana ke sini dan nanti mau ke Purcahu, ke Tanah Bumbu. Jadi ulun agak goyang. Maka ulun sorangan ke Dembo Santri. Jadi ulun minta maaf, terutama ibu-ibu. Ulun kada kau bergambar. Ulun langsung bulik, mudahan kau istirahat karena habis salat subuh ulun berangkat ke Jurong pulang. Demikian, minta maaf. Mohon lebih kurang, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.